Petugas perlintasan tertidur, truk nyaris tertabrak kereta api berantas. Gerindra sambut baik Sudaryono ditunjuk jadi kepala BGN. DPR soroti kurangnya peminat sejumlah SDN. Pemerintah percepat pembangunan Huntap di wilayah Sumatera. Aksi Larry Kucing Downing Street curi perhatian. Halo selamat pagi pemirsa, senang sekali rasanya saya Dewi Manik dapat hadir menemani Anda dalam program Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, selain informasi utama, kami juga akan menemani Anda dengan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri. Inilah Menyapa Indonesia Pagi, selengkapnya. Pemirsa, informasi kita awali dari aksi kekerasan jalanan antar kelompok remaja yang kembali memakan korban. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan senjata tajam. Sebuah bentrokan berdarah pecah di Jalan Raya Pancawati, Desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang pada Senin malam. Insiden mengerikan tersebut mengakibatkan seorang remaja harus kehilangan tangannya akibat sabetan celurit. Merespon kejadian tersebut, jajaran Polsek Kelari bersama tim Pamapta dan juga unit identifikasi Satreskrim Polres Karawang langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi saat ini tengah mengumpulkan bukti serta memeriksa sejumlah saksi guna memburu para pelaku yang terlibat. Dari hasil penyelidikan awal, korban diketahui mendatangi lokasi bersama kelompoknya yang diduga berniat melakukan aksi tawuran dengan kelompok lawan. Saat terjadi bentrokan, korban mengalami luka berat akibat sabetan senjata tajam pada bagian pergelangan tangan kanan. Tampak dalam video, korban yang merupakan seorang pelajar asal Kecamatan Kelari berlari ke tepi jalan usai tangan kanannya putus dan tergeletak di jalanan. Setelah mengalami luka serius, korban langsung dievakuasi oleh rekannya ke rumah sakit Fikri untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, warga di sekitar lokasi menemukan bagian pergelangan tangan korban yang terputus di badan jalan dan segera mengamankannya sebelum diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk kepentingan penanganan medis. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Pemirsa, satu orang pelajar mengalami luka bacok di bagian perut dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi tawuran antar pelajar terjadi di Kampung Nangkasari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor pada Senin malam 20 Juli 2026. Seorang pelajar luka bacok di perutnya. Korban dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis. Sejumlah warga yang berada di lokasi membubarkan aksi tawuran dan mengamankan situasi guna mencegah tawuran meluas. Hingga saat ini motif tawuran dan identitas para pelaku masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penjaga perlintasan kereta api Simpang Mangkrong, Kecamatan Purwo Asri, Kabupaten Kediri diduga tertidur saat kereta api berantas melintas Rabu dini hari. Akibat kejadian tersebut, palang pintu perlintasan tidak tertutup sehingga sebuah truk nyaris tertabrak kereta. Keturun popia iki rek. Keturun popia iki. Hei. Hei. Hei, hei. 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 Seorang penjaga perlintasan kereta api di Simpang Mangkrong diduga tertidur saat dirinya bertugas. Warga yang berada di lokasi kemudian berinisiatif menghentikan arus kendaraan untuk mencegah kecelakaan. Peristiwa itu terjadi di JPL 303 AKM 213 705 Petak Jalan, Kertosono Papar pada Rabu dini hari sekitar pukul 1.48 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu KA 152 berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas di lokasi. Dalam video yang beredar di media sosial, sejumlah warga terlihat mengatur lalu lintas karena palang pintu belum tertutup.
Beberapa warga diantaranya juga tampak menggedor pos jaga untuk membangunkan petugas yang diduga tertidur. Sebuah truk sempat hampir melintas rel ketika kereta melintas, namun kendaraan tersebut berhasil dihentikan warga sehingga tabrakan dapat dihindari. Kereta tetap melintas dengan aman dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. PT Kereta Api Indonesia Daup 7 Madiun membenarkan peristiwa itu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, petugas jaga perlintasan disebut tidak menjalankan prosedur pengamanan sebagaimana mestinya, sehingga palang pintu tidak tertutup saat kereta melintas. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari mengatakan, setelah menerima laporan dari awak kereta, pihaknya langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, unit jalan dan juga jembatan 73 Kertosono, serta petugas pengamanan. PT KAI juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden yang memicu kekhawatiran tersebut. Petugas yang bersangkutan telah menjalani pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. KAI juga memastikan insiden tersebut tidak mempengaruhi keselamatan perjalanan maupun menyebabkan keterlambatan kereta api berantas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal investor. 10 warga negara asing ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan dokumen palsu untuk memperoleh ITAS. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Imigrasi Tangerang menetapkan 10 warga negara asing sebagai tersangka. Terdiri dari 8 warga Pakistan dan 2 warga Irak. Setelah dinyatakan lengkap atau P21, berkas perkara beserta para tersangka dan barang bukti telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada pertengahan Juli 2026. Sebelumnya mereka diamankan dalam operasi pengawasan keimigrasian di sebuah apartemen di Kota Tangerang pada November 2025 lalu. Hasil penyidikan mengungkap para tersangka diduga menggunakan perusahaan penjamin dan alamat fiktif, rekening perusahaan yang tidak valid, serta nomor induk kependudukan sponsor palsu untuk memperoleh izin tinggal terbatas atau ITAS investor. Petugas juga menemukan bahwa para tersangka tidak pernah melakukan investasi maupun aktivitas usaha sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen permohonan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 123 huruf B Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda. Direktorat Jenderal Imigrasi menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa investor maupun dokumen keimigrasian demi menjaga integritas sistem keimigrasian Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang penjaga konter ponsel di Laladon Ciamas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban penipuan bermodus titip barang berharga. Pemirsa, pelaku berhasil membawa kabur uang korban dalam aksinya. Aksi penipuan dengan modus menitipkan barang berharga terjadi di konter Kodir Sel Laladon Ciamas, Kabupaten Bogor pada Selasa sore 21 Juli 2026. Modus pelaku dengan cara meminta korban mentransfer sejumlah uang sebelum barang dititipkan kepada korban. Setelah uang ditransfer korban, pelaku melarikan diri dari lokasi dan barang yang dititipkan sebagai jaminan ternyata tidak berisi apapun. Aksi pelaku terekam kamera pengawas atau CCTV. Masyarakat diimbau untuk memastikan uang tunai telah diterima sebelum melakukan proses transfer guna menghindari modus penipuan serupa. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor bersenjata tajam tertangkap basah saat beraksi di kawasan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga yang geram dengan aksi pencurian. Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor ini tak berdaya setelah ditangkap warga di Jalan Karbela Selatan, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. Keduanya babak belur dihajar warga yang memergoki aksi mereka menjebol kunci sepeda motor milik korban. Kedua pelaku tertangkap warga setelah sepeda motor yang ditumpanginya menabrak tiang saat melarikan diri dari kejaran warga. Jadi kejadiannya ada teman main taruh motor di luar, ketika lagi ngobrol saya langsung melihat motor itu sudah di kunci T-nya sudah aktif, sudah dinyalain. Pas putar balik akhirnya saya langsung lompat pagar buat menghadang si pelaku pencuriannya. Total pencurian ada 2 orang dia, akhirnya 1 orang itu kalau nggak salah udah hampir sekarat kalau nggak salah, karena udah masa orang-orang di sini karena antusias banget buat
mukulin maling itu, karena si pertama baru kali ini maling ketangkep, karena di sini udah sering kejadian maling itu, udah sering banget, sebulan bisa 4 kali akhirnya ketangkep. Jadi warga sini antusias buat menghakimi si maling tersebut. Ada 2 orang, dua-duanya ketangkep. Iya, dua-duanya ketangkep. Ada, kalau nggak salah kayak belati gitu sih. Iya, semacam kayak golok kecil gitu. Tapi 1 orang yang bawa. Senjata senting nggak itu dia, tapi dia pas dikejar sempet acungin kayak gini buat takut-takutin, ternyata nggak ada. Iya. Udah nggak sempet diajak ngobrol karena warga sini benar-benar antusias banget buat mukulin si curanmor itu, karena benar-benar baru kali ini ketangkep. Iya, daerah sini gitu. Jadinya semua pada gregetan, soalnya di sini warga udah banyak merasakan kehilangan juga motornya. Cuman karena sering lolos, jadi hari ini baru ketangkep, jadi udah nggak sempet diajak ngobrol, langsung dipukulin aja sampai kayak sekarat yang satu itu kalau nggak salah. Udah, motor pun udah dibawa. Iya, udah sempet dibawa, kejar. Akhirnya motor ditinggal, dia lari, bonceng ke temennya, panik, nabrak, jatuh. Petugas kepolisian dan personel TNI mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Selanjutnya, keduanya dibawa ke Polsek Metro Setiabudi untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 pemuda pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Modus para pelaku mengedarkan narkoba ke kalangan remaja melalui media sosial. Inilah detik-detik tim Unit 2 Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya membekuk 2 orang remaja berinisial B dan F yang diduga menjadi pengedar narkoba jenis tembakau sintetis di 2 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan. Pengungkapan ini bermula saat petugas mengamankan pelaku berinisial B usia 20 tahun di Jagakarsa. Di kamar pelaku, petugas menemukan 20 plastik klip berisikan tembakau sintetis dengan berat bruto 415,91 gram, serta 2 unit telepon genggam. Petugas kemudian menangkap sepupu pelaku berinisial F berusia 19 tahun sebagai pemilik barang haram tersebut di wilayah Lenteng Agung. Dari tangan F, petugas menemukan 4 batang rokok sintetis dengan berat 7,26 gram. Kompol Indah Hartatiningrum, Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mengatakan, modus para pelaku mengedarkan ke kalangan remaja melalui media sosial. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah mengamankan 2 orang pengedar narkotika jenis tembakau sintetis inisial B dan F di wilayah Jakarta Selatan. Adapun barang bukti yang telah kami lakukan penyitaan yaitu tembakau sintetis sebesar 423,17 gram yang telah dibungkus berupa rokok dan juga beberapa klip siap edar. Selain itu ada timbangan digital, alat komunikasi, dan tentunya identitas dari para pelaku. Saat ini kedua pelaku dan barang bukti dibawa Ditres Narkoba Polda Metro Jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita lanjut informasi dari TNI Angkatan Laut yang berhasil menggagalkan 2 upaya penyelundupan pasir timah dan timah balok ilegal dalam 2 operasi terpisah. Nilai ekonomis barang bukti yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 7,6 miliar rupiah. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 3, Laksda TNI Uki Prasetya, menyampaikan pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen yang ditindaklanjuti melalui operasi gabungan bersama sejumlah instansi terkait. Pengungkapan pertama dilakukan pada 4 Juli 2026. Petugas mengamankan muatan pasir timah ilegal yang dikirim dari Kepulauan Bangka Belitung menuju Jakarta menggunakan kapal Roro. Uki menyebut muatan tersebut diangkut menggunakan truk Fuso dan rencananya akan dikirim ke kawasan pergudangan di Ancol.
Adapun dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 8.225 kg pasir timah dan 2.700 kg timah balok. Oki mengungkapkan total barang bukti yang diamankan mencapai 10.925 kg atau hampir 11 ton, dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai 5,5 miliar rupiah. Saat ini penyidik juga masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan penyelundupan yang terlibat. Lanjuti dari informasi intelijen dan penyelundupan berasal dari Bangka Belitung, dari Pangkal Balam menggunakan via KMP Sakura Express kapal Roro dengan tujuan Jakarta, Tanjung Priuk menggunakan sarana truk. Kemudian tim gabungan berhasil mengamankan 1 unit truk. Selanjutnya dilaksanakan periksaan muatan truk di pelabuhan dan melaksanakan truk di kapal menuju Mako Kodara 3. Pada pukul 09.00 WIB dilaksanakan pembongkaran muatan hasil pembongkaran di Kodara 3 dengan rincian total berat pasir timah 8.225 kg, perkiraan berat timah balok 2.700 kg, total keseluruhan muatan 10.925 kg atau estimasi berat kurang lebih 10 ton dengan perkiraan nilai ekonomis 5,5 miliar. Jadi total perkiraan nilai ekonomis dari 2 tangkapan tersebut adalah 7,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Diduga hanya mengandalkan aplikasi Google Maps karena sopir tidak mengetahui kondisi jalan, truk kontainer muatan air tersangkut di atas jembatan Benteng di Jalan TMP Taruna, Kota Tangerang, Banten. Beginilah kondisi truk kontainer milik PT Mitra Maju Logistik yang tersangkut di atas jembatan Benteng atau jembatan Teletabis yang dibangun pemerintah Kota Tangerang pada Senin 20 Juli 2026. Badan truk tersangkut hingga bagian belakang terangkat. Sementara sopir truk bermuatan air ini melarikan diri guna menghindari pemeriksaan petugas. Saat kejadian, truk melaju dari arah Jakarta menuju Jalan Raya Serang melalui jalur non-kendaraan berat atau Sumbu 3. Kanit Turjawali Satlantas Polres Metro Tangerang Kota, Aibtu Rizal mengatakan, diduga supir truk tidak mengetahui kondisi jalan dan mengandalkan aplikasi petunjuk arah atau Google Maps. Jadi mobil kontainer berisi muatan air, informasi dari petugas penjaga parkir di sini kurang lebih tadi sekitar pukul 5 kendaraan tersebut nyangkut di atas jembatan. Kendaraan tersebut datang dari traffic light Tanah Tinggi, Taman Makam Pahlawan, Teku Kiri. Yang seyogyanya di situ sudah ada rambu jelas bahwa kendaraan besar atau Sumbu 3 tidak boleh atau dilarang melintas. Nggak menutup kemungkinan yang pertama sopir itu belum pernah lewat, tidak tahu jalan dan menggunakan Google Maps. Jadi akhirnya tersangkut di jembatan Teletabis. Demikian. Setelah 5 jam, badan truk berhasil dievakuasi menggunakan alat bantu forklift. Petugas kepolisian menetapkan sanksi pelanggaran lalu lintas kepada supir atau perusahaan karena telah melanggar aturan larangan jalan dilalui kendaraan berat. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional resmi mundur, informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi, Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN dikabarkan resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena BGN memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program pemenuhan gizi, termasuk program makan bergizi gratis yang tengah dijalankan pemerintah. Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri olehnya melalui status di akun Facebook Nanik Sudaryati Deyang. Nanik mengungkap alasannya mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Presiden Prabowo, Nanik mengaku diminta tetap ikut mengawasi BGN. Informasi mengenai pengunduran diri Kepala Badan Gizi Nasional telah dikonfirmasi oleh pemerintah.
Meski demikian, pemerintah memastikan seluruh program yang telah berjalan tetap berlangsung sebagaimana mestinya dan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Naning S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Naning diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot oleh Presiden Prabowo. Saat itu Dadan tersangkut dugaan korupsi MBG dan kini berstatus tersangka. Pengangkatan Naning berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026, pemberhentian dan pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN, dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR Puan Maharani berharap Kepala Badan Gizi Nasional yang baru mampu melakukan perbaikan untuk kelancaran program strategis Presiden. Puan meyakini pemerintah menunjukkan Kepala BGN yang baru dengan pertimbangan yang baik. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi mundurnya Naning S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dirinya berharap Kepala Badan Gizi Nasional yang baru merupakan sosok yang mampu melakukan evaluasi dan memperbaiki kinerja program strategis pemerintah khususnya MBG. Hal ini agar program MBG yang telah berjalan di BGN dapat berjalan dengan baik untuk Indonesia. Jadi ya semoga penggantian nanti terbaik untuk BGN dan bisa mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari BGN. Saya yakin pasti nanti yang terbaik evaluasi selanjutnya. Tapi pemerintah mendorong untuk segera kah Bu ada penggantinya atau seperti apa? Ya kan sekarang nggak dalam proses untuk mengevaluasi semua hal yang memakan dievaluasi dalam masa libur ini, jadi secepatnya harusnya sudah ada pengganti. Ya, kita lihat aja yang paling penting adalah ya bagaimana nantinya BGN bisa memperbaiki kinerjanya sehingga program ini memang bisa berjalan lebih baik dari yang seperti kita harapkan untuk anak-anak Indonesia. Dari Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Pemirsa, Sudaryono dilantik untuk menggantikan Naning Sudaryati Deyang yang secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala BGN kepada Presiden Prabowo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
Saya hari ini sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Pemirsa, Partai Gerindra menyambut baik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi Kepala BGN menggantikan Nanik Esteyang. Sudaryono dinilai mempunyai rekam jejak kerja yang baik serta mempunyai energi besar untuk mengelola Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Esteyang. Penunjukan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat menggelar konferensi pers di Istana Negara, Jakarta. Menanggapi hal ini, juru bicara Partai Gerindra Bahtera Banong menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN merupakan langkah yang tepat. Bahtera menilai Sudaryono memiliki rekam jejak kerja yang baik selama di Kementerian Pertanian. Dirinya berharap Badan Gizi Nasional di bawah kepemimpinan Sudaryono dapat lebih progresif dalam pemenahan tata kelola MBG agar BGN menjadi lebih baik ke depan. Memang kan Mensesnek sudah menyampaikan ya bahwa yang mengganti Ibu Nani sebagai Kepala BGN adalah Pak Sudaryono Wamentan. Beliau orangnya saya pikir ini ya kerja-kerjanya juga bagus selama di Kementan juga, dan beliau juga masih muda, tentu punya energi yang besar untuk mengurusi pengelolaan BGN ke depan, dan kami berharap mudah-mudahan nanti yang ditunjuk oleh Presiden untuk mengurusi BGN ini bisa lebih lebih progresif lagi lah dalam rangka pembenahan tata kelola, terus kemudian bagaimana agar BGN ke depan bisa makin baik, dan tentu itu menjadi harapan kita bersama. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional resmi melantik 5 pejabat eselon 1 baru untuk memperkuat organisasi dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kesehatan, pengawasan keuangan, hingga penegakan hukum. Badan Gizi Nasional melantik 5 pejabat eselon 1 baru pada Selasa 21 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. 5 pejabat yang dilantik yaitu Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mari Mandarto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Lili Kamilia sebagai Sekretaris Utama, serta Ketut Sumedana mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pelaksanaan tugas harian Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan kehadiran para pejabat baru diharapkan memperkuat kinerja BGN sesuai keahlian masing-masing, mulai dari penguatan sistem tata kelola, pengawasan anggaran, kerjasama lintas sektor hingga pengawasan pelaksanaan program. Khusus Ketut Sumedana akan memimpin bidang pemantauan dan pengawasan. Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun di Kejaksaan, ia berharap memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Sementara itu, Prima Yosefin akan memperkuat sistem dan tata kelola program berdasarkan pengalamannya menangani program imunisasi nasional. Zainuri yang berlatar belakang auditor BPKP diharapkan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan distribusi pangan. Di sisi lain, Mari Mandarto akan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra pembangunan. Sedangkan Lili Kamilia akan memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan BGN. Di dalam BGN ini adalah soal sumber daya manusia, maka disebutkan human capital ya, makanya karena SDM itu memang hal yang penting. Nah, ini di depan Ibu, Bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru. Eselon 1 atau deputi di BGN. Ini karena memang begini,
sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Agustina menegaskan pelantikan 5 pejabat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini juga menandai meningkatnya keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan BGN. 4 dari 9 pimpinan kini dijabat oleh perempuan atau mencapai 44%. Dengan susunan baru ini, BGN optimistis program makan bergizi gratis akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Komisi 9 DPR yang menyambut baik wacana pembentukan Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional. Pemirsa, langkah tersebut dinilai penting mengingat Badan Gizi Nasional ialah institusi baru yang mempunyai postur anggaran yang besar dalam menyalurkan makan bergizi gratis. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional atau BGN. Wacana tersebut disampaikan langsung oleh Yonanik Sdeyang saat menyatakan pengunduran diri sebagai Kepala BGN melalui akun sosial media miliknya. Merespon hal ini, anggota Komisi 9 DPR Zainul Munasijin mengatakan pihaknya menyambut baik wacana pembentukan Dewan Pengawas BGN. Menurutnya BGN merupakan institusi baru dan mempunyai postur anggaran yang besar, sehingga diperlukannya untuk mengawasi kinerja pimpinan BGN hingga mitra SPPG. Oleh karena itu, Dewan Pengawas BGN dinilai penting mengingat keberadaan BGN menjadi vital, khususnya dalam mengawal tata kelola program MBG. Saya mendapatkan informasi katanya beliau akan ditempatkan di Dewan Pengawas, walaupun sampai sekarang rencana pembentukan Badan Pengawas BGN ini belum dibicarakan dengan kami, tapi secara prinsip kami sangat menyambut baik jika Presiden membentuk Dewan Pengawas untuk Badan Gizi Nasional. Karena Badan Gizi Nasional adalah institusi baru dengan postur anggaran yang cukup besar, tentu dibutuhkan institusi yang bisa mengawasi tata kelola yang ada di Badan Gizi Nasional, termasuk mengawasi kinerja para pimpinan dan juga aparat yang ada di dalam birokrasi BGN sampai ke level yang paling bawah, yaitu Kepala SPPG, Karek, Korcam, Korwil yang selama ini bersentuhan langsung dengan mitra BGN, bersentuhan langsung dengan penerima manfaat yang ada di level yang paling bawah. Dari Jakarta, Farizal Davodiskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menerbitkan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Pemirsa, selain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sejumlah jabatan strategis lain juga mengalami pergantian. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu. Mensesnek menyampaikan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung telah ditandatangani Presiden pada Selasa. Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan usulan Jaksa Agung yang telah melalui proses penilaian tim penilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi dengan menyerahkan petikan keputusan Presiden kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat yang baru. Berkenaan dengan Kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini.
Sebelumnya, Jaksa Agung telah menyampaikan surat usulan pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Presiden, menyusul pengunduran diri pejabat yang sebelumnya menjabat. Dalam keputusan Presiden tersebut, pemerintah tidak hanya menunjuk Dr. Kutandi sebagai Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, tetapi juga mengangkat Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru ini dapat memperkuat kinerja Kejaksaan Agung, serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Hukum Supraman Andi Aktas mengungkapkan alasan pemerintah menaikkan tarif biaya pelepasan status warga negara Indonesia dari 1 juta menjadi 5 juta rupiah. Pemirsa, Supraman mengatakan hal tersebut dilakukan dikarenakan kebijakan biaya pelepasan status WNI tidak mengalami perubahan selama 10 tahun. Pemerintah secara resmi melakukan perubahan mengenai kebijakan biaya pelepasan status warga negara Indonesia atau WNI. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang jenis tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak. Adapun perubahan tersebut ialah kini tarif biaya pelepasan status warga negara Indonesia dari 1 juta menjadi 5 juta. Sedangkan bagi warga negara asing yang melakukan perpindahan menjadi status warga negara Indonesia, dikenakan dari 50 juta menjadi 75 juta. Kebijakan itu nantinya akan resmi diberlakukan pada awal Agustus mendatang. Mereka yang mau jadi warga negara, kan dia harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sudah pasti orang yang punya kemampuan dari sisi finansial. Dan boleh teman-teman bandingkan berapa biaya menjadi warga negara di negara lain dibandingkan kita. Itu dari tarif 50 juta menjadi 75 juta. Dan itu hanya berlaku buat warga negara asing yang mau menjadi warga negara Republik Indonesia. Demikian pula halnya kenaikan tarif untuk pelepasan kewarganegaraan. Kira-kira permohonannya 300 sampai dengan saat ini ada 300 orang. Jadi nggak ada pengaruhnya bagi masyarakat umum. Dari 1 juta menjadi 5 juta. Kenapa? Satu, kita kan membangun sistem. Kementerian Hukum sekarang bertransformasi menjadi kementerian dengan sistem digitalisasi, full digitalisasi. Dari Jakarta, Farizal Davarizkano, Sinpo TV melaporkan. Ketua DPR Puan Maharani menyoroti sekolah dasar negeri yang kini sepi peminat dalam tahun ajaran baru. Puan mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi serta mencari tahu penyebab kurangnya minat sekolah dasar negeri. Sejumlah sekolah dasar negeri atau SDN di berbagai daerah diketahui sepi peminat dan hanya memiliki beberapa orang siswa baru. Merespon hal ini, Ketua DPR Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk mencari tahu penyebab SDN sepi peminat tersebut. Puan mengatakan Komisi 10 DPR telah melaporkan fenomena sejumlah sekolah yang sepi peminat. Nah, sekolah sepi peminat ini memang pertama itu di komisi kami juga di Komisi 10 itu juga beberapa waktu lalu menurut laporan juga sudah dipertanyakan dan meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi hal tersebut. Apakah kemudian jaraknya memang cukup jauh dari tempat penduduk, ataukah kemudian kualitasnya, ataukah kemudian memang muridnya yang tidak ada dan lain-lain sebagainya. Jadi evaluasi ini memang harus dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah dan harus ada evaluasi ulang terkait dengan hal tersebut. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Haul Pangeran Diponegoro, warga diajak teladani semangat juang. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan masih bersama saya Deo Manik.
Pemirsa, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengajak masyarakat meneladani semangat juang Pangeran Diponegoro sebagai inspirasi membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri peringatan 201 tahun Perang Jawa dan Haul Pangeran Diponegoro di Sleman, Yogyakarta. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa peringatan Perang Jawa bukan sekedar mengenang sejarah, melainkan momentum untuk menghidupkan kembali semangat persatuan, keberanian, dan nasionalisme yang ditinggalkan para pahlawan. Hal ini disampaikan Agus Jabo saat menghadiri peringatan 201 tahun Perang Jawa, sekaligus Haul Pangeran Diponegoro di Ngaglik, Sleman, sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan dan semangat perjuangan yang diwariskan. Menurut Agus Jabo, bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai bangsa yang tangguh. Namun nilai gotong royong, kemandirian, dan semangat perjuangan perlu terus dikuatkan agar tidak luntur oleh perkembangan zaman. Ia menilai tantangan bangsa saat ini termasuk upaya mengatasi kemiskinan, memerlukan semangat juang yang sama seperti yang ditujukan para pahlawan dahulu. Wakil Menteri Sosial menegaskan Pangeran Diponegoro merupakan sosok pemimpin yang berhasil menyatukan rakyat dari berbagai latar belakang demi memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan. Nilai keteguhan, keikhlasan, dan keberanian yang dimilikinya dinilai masih sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa. Melalui momentum ini, Agus Jabo berharap semangat pengorbanan dan persatuan para pahlawan dapat terus ditanamkan kepada generasi muda sebagai bekal mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon meningkatnya keresahan masyarakat terkait maraknya aksi begal dan berbagai tindak kriminal di wilayah Bandung Raya. Deddy mengusulkan penempatan personel kepolisian bersenjata di lokasi yang dinilai rawan kejahatan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon meningkatnya keresahan masyarakat terkait maraknya aksi begal dan berbagai tindak kriminal di wilayah Bandung Raya. Deddy mengaku telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat untuk memperkuat pengamanan di titik-titik strategis. Kepolisian daerah Jawa Barat segera lakukan langkah-langkah teknis dan taktis untuk meningkatkan keamanan tidak hanya di Bandung Raya, tetapi juga di seluruh wilayah Jawa Barat. Selanjutnya saya sudah berkoordinasi dengan Kapolda Jabar untuk secara teknis dan taktis melakukan pengamanan di seluruh wilayah Bandung Raya dan seluruh wilayah Jawa Barat, menempatkan aparat di titik-titik strategis bersenjata. Ini usulan saya, dan ini adalah bagian untuk menciptakan rasa nyaman dan rasa aman bagi warga masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing, patroli di setiap RT-nya, di setiap RW-nya, di seluruh sudut-sudut strategis di wilayah kota dan desa yang menjadi potensi terjadinya aksi kriminal, pembegalan, perampokan, dan berbagai aksi kriminal lainnya yang meresahkan warga, termasuk geng motor dan tawuran antar anak muda maupun tawuran antar orang tua. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami akan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Menurut Deddy, keberadaan personil bersenjata di lapangan merupakan bagian dari upaya menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Selain mengandalkan aparat keamanan, Deddy juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga keamanan lingkungan masing-masing melalui kegiatan ronda atau patroli di tingkat RT dan RW. Gubernur Jawa Barat ini menilai keterlibatan masyarakat jadi salah satu langkah penting dalam mencegah terjadinya berbagai tindak kriminal, terutama di kawasan yang dinilai rawan. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama aparat keamanan akan terus berupaya meningkatkan perlindungan dan menghadirkan rasa aman bagi seluruh warga. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kini konser musik dinilai bukan lagi sekedar hiburan. Pemirsa, potensi besar dari konser musik mendorong pemerintah mengembangkan konsep musik tourism. Dari konser musik terbuka ribuan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Konser musik ini dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pemerintah mengembangkan konsep music tourism. Di antaranya melalui Indonesia Music Package, paket bundling tiket konser yang dipadukan dengan hotel, penerbangan, wisata kuliner, hingga city tour.
Sebagai salah satu contoh nyata yaitu konser BTS yang akan digelar di Indonesia pada 26, 27, dan 29 Desember 2026. Konser BTS ini diproyeksikan mendatangkan sekitar 18.000 wisatawan mancanegara dan devisa mencapai 126 miliar rupiah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi menggelar cek kesehatan gratis bagi pegawai ASN dan non-ASN. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam membantu berbagai program strategis transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan menggelar cek kesehatan gratis bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Cek kesehatan gratis yang dilakukan rutin setiap tahunnya sebagai wujud merealisasikan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Malodi mengatakan bahwa memiliki hidup sehat dan tubuh yang kuat dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai sesuai bidangnya masing-masing. Hari ini Kementerian Transmigrasi mengadakan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai realisasi dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Di samping makan bergizi gratis, juga cek kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bayi sampai lanjut usia. Ini adalah menjadi tanggung jawab negara agar masyarakat Indonesia punya akses kesehatan, hidupnya sehat, punya lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang nyaman, dan ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa realisasi dan pengembangan dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto itu akan terus kita laksanakan setiap tahun. Karena dengan kita sehat, maka ASN dan non-ASN yang ada di Kementerian Transmigrasi ini bisa memiliki tubuh yang kuat, bisa memiliki hidup yang sehat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok pada bidangnya masing-masing. Maka dari itu, Wamentrans mewajibkan 800 pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi untuk melakukan cek kesehatan gratis agar dapat bekerja memberikan yang terbaik untuk masyarakat transmigrasi di Indonesia. Dari Jakarta, Selis Regar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong investasi guna memperkuat industri susu nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya percepatan swasembada susu Indonesia. Potensi kita Indonesia, susu. Terima kasih Bu CEO, makasih ya. Anda sudah berbuat untuk negara yang kita cinta ini. Pemerintah terus memperkuat industri susu nasional melalui pengembangan peternak sapi perah modern. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong keterlibatan investor lokal maupun asing untuk membangun peternakan berskala besar sebagai langkah mempercepat swasembada susu. Hal tersebut disampaikan saat peletakan batu pertama peternak sapi perah terpadu di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin 20 Juli lalu. Menteri Amran menyebut Indonesia membutuhkan sekitar 20 perusahaan dengan kapasitas produksi besar untuk memenuhi kebutuhan susu nasional. Proyek peternakan di Brebes yang ditargetkan menghasilkan 180.000 ton susu segar per tahun. Diharapkan menjadi model pengembangan industri susu modern dan membuka peluang investasi di sektor peternakan. Bapak Ibu sekalian, nah ini potensi kita Indonesia, susu. Terima kasih Bu CEO, makasih ya. Anda sudah berbuat untuk negara yang kita cinta ini. Pak Gubernur, karena Pak Gubernur yang mendapatkan ibu ini, bisa nggak dapat 20 aja swasembada susu Indonesia. 20 seperti ibu, dan nanti dikirim ke Sulawesi Selatan satu Bu, Pak Gubernur. Satu ke Medan, satu ke Kalimantan. 20 saja, coba 180 ton. Kalau kali 10, 1,8 juta. Kalau kali 20, 3,6 juta. Swasembada kan? Bapak Ibu sekalian, itu mimpi kita. Nah, Bu, bantu ya. Tolong cari temannya 20. Jadi pada saat kita rapat nanti sudah ada 20. Tadi sudah ada 5 ya.
berarti tinggal 14. Pak Gubernur bantu kalau ada macam model tipe-tipe begini. Kami akan bantu. Nggak ada biaya macam-macam. Ini izin Ibu Ketua. Kami tertarik, lihat tadi paparannya. Insya Allah pasti Indonesia bisa swasembada susu. Bisa. 116 juta petani padi. Ini cuma 100 juta kita butuh orang. Kalau dia ternakkan 5 atau 10 ekor, sudah 500 sampai 1 juta. Kami hitung tadi, produksinya bisa 3,6 juta ton. Artinya, swasembada beres. Pemerintah siap memberikan dukungan termasuk kemudahan perizinan bagi investor. Di sisi lain, penguatan peternakan rakyat tetap menjadi perhatian dengan mendorong peningkatan jumlah petani sapi perah produktif. Kolaborasi pemerintah, pelaku usaha BUMN, serta investor menjadi kunci membangun ekosistem susu nasional yang mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari pemerintah yang terus memperkuat ekosistem pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan legalitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Pemirsa, upaya ini diwujudkan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Jember, Jawa Timur. Nah, keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Memberikan akses pembiayaan tanpa akses pasar, itu justru akan memberikan masalah kepada UMKM di kemudian hari. Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, M. Riza Damanik, mewakili Wakil Menteri UMKM bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid, menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Kabupaten Jember, Jawa Timur, pada Selasa 21 Juli 2026. Festival ini menjadi bagian dari program nasional yang digelar di 10 provinsi untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan usaha hingga perluasan akses pasar. Menurut Riza, akses pembiayaan dan akses pasar harus berjalan beriringan. Pembiayaan tanpa pasar akan menyulitkan pelaku usaha. Begitu pula sebaliknya, permintaan pasar tidak dapat dipenuhi tanpa dukungan modal. Salah satu program utama dari Presiden, dari pemerintah adalah memberikan keringanan, kemudahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Yang lainnya tentu untuk mendapatkan akses pasar. Nah, keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Memberikan akses pembiayaan tanpa akses pasar, itu justru akan memberikan masalah kepada UMKM di kemudian hari. Pun demikian, kalau punya akses pasar yang luas, tidak punya akses pembiayaan yang mudah, banyak permintaan tapi nggak bisa dipenuhin karena modalnya terbatas. Ini juga nggak diinginkan. Riza menambahkan, pemerintah mendorong model pemberdayaan UMKM berbasis ekosistem yang terpadu, agar pelaku usaha dapat tumbuh dan naik kelas secara berkelanjutan. Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus mengembangkan layanan digital melalui platform Sapa UMKM, yang mengintegrasikan berbagai layanan bagi pelaku usaha agar lebih cepat, mudah, dan terpadu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jember menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dan menegaskan komitmen untuk terus mendorong pemberdayaan UMKM sebagai salah satu strategis pengentasan kemiskinan dan menciptakan wirausaha baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah memperluas cakupan ekonomi kreatif nasional dari 17 menjadi 21 subsektor melalui Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendekraf 2026 hingga 2045. Pemirsa, penambahan 4 subsektor baru dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri global. Empat subsektor baru yang ditambahkan meliputi teknologi baru, konten digital, sulih suara, serta modifikasi otomotif. Kementerian Ekonomi Kreatif menilai perluasan ini menjadi langkah strategis agar pengembangan ekonomi kreatif lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui Rendekraf, seluruh 21 subsektor dikelompokkan ke dalam 4 klaster utama, yaitu berbasis seni dan budaya, berbasis desain, berbasis teknologi dan konten digital, serta berbasis media dan distribusi kreatif. Subsektor teknologi baru mencakup pengembangan kecerdasan buatan atau AI, blockchain, big data, keamanan cyber, dan berbagai teknologi digital terkini.
Sementara itu, subsektor konten digital mengakomodasi profesi baru, seperti kreator konten, afiliator, dan pelaku live commerce. Pemerintah juga memasukkan subsektor suli suara untuk menjawab meningkatnya kebutuhan layanan voice over dalam industri audiovisual. Sedangkan modifikasi otomotif dikelompokkan dalam klaster berbasis desain sebagai bentuk pengakuan terhadap kreativitas dan inovasi dalam personalisasi kendaraan. Kementerian Ekonomi Kreatif menyatakan struktur subsektor ini bersifat terbuka sehingga dapat terus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta munculnya model bisnis dan ekspresi kreatif baru di masa mendatang. Melalui perluasan menjadi 21 subsektor, pemerintah optimistis ekosistem ekonomi kreatif nasional akan semakin kuat, kolaboratif, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global menuju Indonesia Emas 2045. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia bersiap menerbitkan panda bond perdana di pasar Cina dengan target dana USD 1 miliar. Surat utang tersebut mendapat rating peringkat tertinggi dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat Cina. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Pemerintah Indonesia akan memasuki pasar obligasi Cina melalui penerbitan panda bond, surat utang perdana yang ditargetkan terbit pada 23 Juli 2026 dengan nilai awal 1 miliar US dollar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan di pasar global. Menjelang penerbitan tersebut, surat utang Indonesia mendapat peringkat AAA dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat Cina, Liane Credit Rating. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut peringkat tertinggi itu mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Dan biasanya setiap surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan oleh Liane Credit Rating, itu satu kredit rating yang disegani di Cina sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable dengan, jadi AAA itu yang paling tinggi. Jadi respons dari Cina terhadap surat utang kita amat bagus. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Jadi di Cina peringkat utang kita tuh yang mentok atas. Rata kanan. Rata kanan. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena Cina merupakan pasar yang besar untuk surat utang. Rencana issuance ini 23 Juli, Kamis ya Mas ya? Pak minta ya? Targetnya 1 miliar dolar, kan ini pasar baru, kita jajakin dulu. Walaupun mungkin offeringnya, ya, bidnya gede sekali. Cuman kita batasin dulu 1 miliar dolar, nanti kalau perlu beberapa bulan kemudian kita issue lagi dengan jumlah yang lebih besar. Yang utang luar negeri relatif terendah dengan kapasitas pembayaran yang kuat didukung oleh cadangan devisa yang memadai. Purbaya mengatakan rating AAA menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk ke pasar obligasi Cina yang besar. Pemerintah membatasi penerbitan awal sebesar 1 miliar US dollar karena masih menjajaki pasar baru meski minat investor disebut cukup tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Chili pada 20 Juli 2026. Rapat tersebut membahas pemanfaatan dan implementasi Perjanjian Dagang Indonesia-Chili Comprehensive Economic Partnership Agreement. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso menerima kedatangan Menteri Luar Negeri Republik Chili Jose Francisco Perez Macena. Pada pertemuan ini, keduanya membahas bagaimana mendekatkan interaksi sektor swasta kedua negara. Keduanya pun sepakat membentuk bisnis konkil yang berisikan perwakilan asosiasi bisnis guna menyelesaikan solusi hambatan ekspor secara cepat dan memperluas akses pasar yang saling menguntungkan. Sejak berlakunya Perjanjian Dagang Indonesia-Chili CEPA, Indonesia secara konsisten mencatatkan surplus perdagangan. Pada tahun 2025, surplus Indonesia ke Chili mencapai 347 juta US dollar. Ya, kita kan sudah punya CEPA ya Pak Tim. Sudah punya perjanjian dagang. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan nilai perdagangan masing-masing, meningkatkan ekspor masing-masing.
memang interaksi antara pelaku usaha itu penting. Mungkin ya pendekatan B2B-nya Pak, pendekatan B2B-nya harus lebih banyak. Mungkin ke depan kita perlu pikirkan ada wadah gitu, wadah apa gitu, sehingga interaksi antara pelaku usaha dulu dan Indonesia itu nyambung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah percepat pembangunan huntap di wilayah Sumatera. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi Sinpo TV. Menteri PKP bersama Kemendagri mempercepat pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemirsa, kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam penyiapan huntap ex situ komunal yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera mendorong pemerintah daerah bergerak proaktif menuntaskan kesiapan lahan guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi penyintas bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepastian lokasi, legalitas tanah, serta ketersediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penting agar masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. Sudah melaporkan kepada Pak Mendagri. Yang pertama, proses tender sudah berjalan. Lahan yang disiapkan itu benar-benar aman dengan akses kehidupannya, sekolah, anak-anaknya, kedua ke pasar, ketiga ke rumah sakit, keempat ke tempat ibadah. Sudah koordinasi dengan BPKP, BPK, dan sebagainya supaya semua ketentuannya bisa berjalan dengan baik. Kesiapan lahan menjadi salah satu faktor penting dalam penyiapan huntap ex situ komunal yang dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada 2026, Kementerian PKP memperoleh anggaran sebesar 2,22 triliun untuk membangun huntap komunal beserta prasarana-sarana dan juga utilitas umum di dalamnya. Kementerian PKP menargetkan pembangunan 7.952 unit huntap pada 2026. Lahan pembangunan telah dipetakan pada 54 lokasi dengan luas keseluruhan 198,21 hektar dan daya tampung 7.973 unit. Menteri PKP Maulana Sirait meminta seluruh pemerintah daerah terdampak untuk segera memastikan lahan huntap komunal siap digunakan sebelum pembangunan fisik dimulai. Menurutnya, percepatan pengadaan harus diimbangi dengan penyelesaian status tanah agar pekerjaan yang sudah ditenderkan tidak tertunda akibat persoalan yang berada di luar kewenangan Kementerian PKP. Marwarar juga menegaskan pihaknya tidak ingin tanah dan lokasi sudah tender, tetapi belum menjadi kewenangan Kementerian PKP. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus mendorong percepatan pembangunan rumah melalui akses pembiayaan yang lebih mudah. Salah satunya dengan menguatkan sinergi pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha di Kota Bandung. Kota Bandung menjadi salah satu daerah yang didorong untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat melalui pembiayaan yang mudah diakses. Hal ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait. Sebagai langkah nyata, pada 26 Agustus mendatang akan digelar kegiatan KUR Perumahan di Balai Kota Bandung yang melibatkan pemerintah Kota Bandung, Bank BRI, kontraktor, pengembang, serta pelaku UMKM. Menteri PKP mengatakan kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ekosistem pembangunan perumahan, sekaligus membuka lebih banyak peluang usaha bagi pelaku UMKM di sektor konstruksi. Pemerintah juga mengapresiasi komitmen BRI yang menyiapkan kuota KUR perumahan sebesar Rp1 triliun untuk Kota Bandung. Dukungan ini dinilai akan mempercepat pembangunan rumah, mendorong pertumbuhan UMKM konstruksi, serta menciptakan lapangan kerja baru. Di sisi lain, penambahan kuota KUR nasional dari 36 triliun menjadi 50 triliun atas arahan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menjadi pendorong bagi percepatan program pembangunan perumahan di berbagai daerah. Melalui sinergi antara pemerintah, perbankan, dan dunia usaha, pemerintah optimis program 3 juta rumah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah terus mempercepat program sertifikasi gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai bagian dari percepatan program 3 juta rumah.
Program ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwara Sirait bersama Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adeninggra Widyasanti dan Direktur Utama BRI Heri Gunadi mematangkan persiapan pelaksanaan program sertifikasi gratis sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program yang akan dipusatkan di Sidoarjo, Jawa Timur pada 10 Agustus mendatang ini tidak hanya memberikan sertifikat tanah tetapi juga menghadirkan kepastian hukum atas kepemilikan rumah rakyat. Pemerintah juga mengintegrasikan program ini dengan akses pembiayaan melalui KUR perumahan sehingga masyarakat dapat memanfaatkan sertifikat tanah untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Agar tepat sasaran, data penerima akan diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik. Sementara Kementerian ATR BPN mempercepat proses penerbitan sertifikat bagi masyarakat yang memenuhi kriteria. Program ini menyasar penerima bantuan stimulan perumahan swadaya, penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, serta masyarakat yang membangun rumah secara swadaya dan masuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah optimis sinergi antar kementerian, lembaga, dan perbankan akan mempercepat terwujudnya rumah yang layak, legal, dan produktif bagi masyarakat sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kita lanjut dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengunjungi program bedah rumah di kawasan Mampang setelah dilanda kebakaran di Jalan Bangka 3, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Dari hasil tinjauan, Gubernur Pramono juga mengaku sangat puas dengan hasil perbaikan tersebut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan apresiasi atas keberhasilan program bedah rumah di kawasan bekas kebakaran Jalan Bangka 3, Pela Mampang, Jakarta Selatan pada Selasa 21 Juli 2026. Program perbaikan rumah ini merupakan hasil kerjasama yang baik antara Basnas DKI Jakarta dan perusahaan swasta yakni PT Malahayati Nusantara Raya. Pramono juga menilai langkah ini sebagai contoh nyata bagaimana pemerintah, badan amal, dan pihak swasta bisa bergotong royong mempercepat pemulihan warga setelah bencana. Dalam program bedah rumah di Pela Mampang ini ada 16 rumah yang berhasil dibangun kembali yang dihuni oleh 22 kepala keluarga. Dana pembangunan sebesar 960,3 juta, sumber dana berasal dari sumbangan dari PT Malahayati Nusantara Raya sebesar 600 juta dari Basnas DKI Jakarta sebesar 360,3 juta. Gubernur Pramono juga mengaku sangat puas dengan hasil perbaikan tersebut untuk tahun 2026. Pemprov DKI Jakarta menargetkan perbaikan 633 rumah tambahan dengan menggandeng berbagai pihak, mulai dari BUMD, BUMN, hingga perusahaan swasta lainnya. Bantuan ini disambut penuh haru dan gembira oleh warga. Salah satu warga yang rumahnya diperbaiki, Prima 54 tahun, mengaku sangat bersyukur atas perhatian dari Pemprov DKI Jakarta dan semua pihak yang terlibat. Menurutnya perubahan positif ini tidak hanya terlibat pada bangunan rumah tetapi juga meluas ke lingkungan sekitarnya. Seperti jalanan yang dulu berupa ubin tidak rata dan sering berdebu, kini sudah diperbaiki dan diaspal. Saluran air juga kini tertata dengan rapi dan pencahayaan lingkungan jauh lebih baik sehingga kawasan menjadi lebih terang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemendagri dan Bupati Ipuk gelorakan Gerakan Indonesia Asri di Banyuwangi untuk mengajak warga jaga keindahan alam. Banyuwangi memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan program berbasis kelestarian alam. Kementerian Dalam Negeri resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Asri, Aman, Sehat, Resik, dan Indah di Kabupaten Banyuwangi dipusatkan di Kampung Nelayan Merah Putih Lateng. Kegiatan ini dihadiri ribuan peserta mulai dari jajaran Forkopimda, TNI Polri, ASN, hingga para pelajar dan masyarakat umum. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, mengungkapkan bahwa gerakan nasional ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden untuk merawat kelestarian lingkungan hidup. Banyuwangi dipilih sebagai salah satu lokasi utama karena dinilai memiliki komitmen yang kuat dalam menjaga lingkungan dan mengembangkan program berbasis kelestarian alam. Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Vestiandani, menyambut hangat gerakan nasional tersebut. Menurutnya, program ini tidak boleh sekedar menjadi kegiatan seremonial belaka, melainkan momentum penting untuk menumbuhkan budaya peduli lingkungan secara berkelanjutan di tengah masyarakat. Bupati Ipuk juga menekankan pentingnya melibatkan para pelajar dan generasi muda untuk sejak dini agar memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, demi menjaga laut dan wilayah Banyuwangi tetap bersih dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 22 Juli 2026. Pemirsa, Sudaryono dilantik untuk menggantikan Nanik Sudaryati Dayang yang secara resmi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Kepala BGN kepada Presiden Prabowo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Saya hari ini, sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif. Tentu saja ini adalah amanah besar bagi saya. Ini satu amanah besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Sementara itu, pemirsa, Badan Gizi Nasional resmi melantik 5 pejabat eselon 1 baru untuk memperkuat organisasi dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Para pejabat yang dilantik berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari kesehatan, pengawasan keuangan, hingga penegakan hukum. Badan Gizi Nasional melantik 5 pejabat eselon 1 baru pada Selasa 21 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan organisasi untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah. 5 pejabat yang dilantik yaitu Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Marimandarto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama, Lili Kamilia sebagai Sekretaris Utama, serta Ketut Sumedana mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan. Pelaksanaan tugas harian Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan kehadiran para pejabat baru diharapkan memperkuat kinerja BGN sesuai keahlian masing-masing, mulai dari penguatan sistem tata kelola, pengawasan anggaran, kerjasama lintas sektor hingga pengawasan pelaksanaan program. Khusus Ketut Sumedana akan memimpin bidang pemantauan dan pengawasan,
Dengan pengalaman lebih dari 28 tahun di Kejaksaan, ia berharap memastikan program makan bergizi gratis berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mencegah potensi penyimpangan. Sementara itu, Prima Yosepin akan memperkuat sistem dan tata kelola program berdasarkan pengalamannya menangani program imunisasi nasional. Zainuri yang berlatar belakang auditor BPKP diharapkan memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan distribusi pangan. Di sisi lain, Marie Mendarto akan mendorong kolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan berbagai mitra pembangunan. Sedangkan Lili Kamiliah akan memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan BKN. Di dalam BKN ini adalah soal sumber daya manusia, maka disebutkan human capital ya, makanya karena SDM itu memang hal yang penting. Nah, ini di depan ibu bapak teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BKN. Ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BKN, itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BKN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BKN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BKN, memperbaiki program makan bergizi gratis. Agustina menegaskan pelantikan 5 pejabat ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan ini juga menandai meningkatnya keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan BKN. 4 dari 9 pimpinan kini dijabat oleh perempuan atau mencapai 44%. Dengan susunan baru ini, BKN optimistis program makan bergizi gratis akan berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dari Jakarta, Dio Malau, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah resmi menerbitkan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung. Pemirsa, selain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, sejumlah jabatan strategis lain juga mengalami pergantian. Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden tentang pengangkatan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus yang baru. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu. Mensesnek menyampaikan keputusan Presiden tentang pengangkatan pejabat baru di lingkungan Kejaksaan Agung telah ditandatangani Presiden pada Selasa. Keputusan tersebut diterbitkan berdasarkan usulan Jaksa Agung yang telah melalui proses penilaian tim penilai akhir sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pemerintah akan menindaklanjuti proses administrasi dengan menyerahkan petikan keputusan Presiden kepada Kejaksaan Agung sebagai dasar pelaksanaan tugas pejabat yang baru. Berkenaan dengan kepres sesuai dengan usulan dari Jaksa Agung, berkenaan dengan beberapa pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung, dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait dalam hal ini. Sebelumnya, Jaksa Agung telah menyampaikan surat usulan pengangkatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada Presiden menyusul pengunduran diri pejabat yang sebelumnya menjabat. Dalam keputusan Presiden tersebut, pemerintah tidak hanya menunjuk Dr. Kutandi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, tetapi juga mengangkat Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Harley Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Pemerintah berharap pengisian jabatan baru ini dapat memperkuat kinerja Kejaksaan Agung serta menjaga keberlanjutan pelaksanaan tugas penegakan hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, akses jalan yang terbatas menjadi kendala bagi masyarakat dalam menuju area perkebunan
melalui TMMD ke-129 oleh Kodim 1311 Morowali mulai melaksanakan pembukaan jalan guna mempermudah aktivitas warga. Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 yang dilaksanakan Kodim 1311 Morowali di Pulau Umbele, Kabupaten Morowali menjadi wujud sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah terpencil. Seorang warga desa Polowali, Kabupaten Morowali, yang menjadi wilayah sasaran program TMMD ke-129, Rabu 22 Juli 2026 mengaku bersyukur dengan hadirnya program TMMD di daerahnya. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat setelah dilaksanakannya pembukaan jalan, maka dirinya dan masyarakat lainnya akan semakin mudah dalam melakukan aktivitas berkebun. Sementara itu, Komandan Kodim 1311 Morowali selaku dan Satgas TMMD, Letkol Infanteri Baja Sirait mengatakan, pemilihan Pulau Umbele sebagai lokasi TMMD didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas hidup warga. Diakui TMMD kali ini, pihaknya memiliki program pembukaan jalan yang juga merupakan program baru, di mana melalui pembukaan ini diharapkan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Kayak model sekarang ini ya, seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut pakai manual ke sana ya. Diharapkan pembukaan jalan ini dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung peningkatan perekonomian warga. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Untuk menjamin seluruh program pembangunan berjalan sesuai target, Perwira Pengawas TMMD ke-129 Kodim 0812 Lamongan terus melakukan pemantauan dan pengawasan di setiap lokasi sasaran. Pemirsa, langkah ini dilakukan guna memastikan proses pekerjaan berlangsung efektif, tepat waktu, serta menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Dalam pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 Kodim 0812 Lamongan, setiap sasaran pembangunan terus diawasi agar berjalan sesuai rencana. Melalui pengawasan yang terarah, pembagian tugas personil serta evaluasi harian, seluruh pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan secara maksimal demi memberikan manfaat bagi masyarakat. Perwira pengawas secara rutin melakukan peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan untuk memastikan setiap tahap pembangunan dilaksanakan sesuai standar dan jadwal yang telah ditetapkan. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan segera dikoordinasikan dengan Satgas dan unsur terkait agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Selain mengawasi pekerjaan fisik, perwira pengawas juga memastikan terjalinnya sinergi yang baik antara personil TNI, pemerintah desa, dan masyarakat. Keterlibatan warga dalam bergotong royong menjadi salah satu faktor penting yang mendorong kelancaran dan keberhasilan program TMMD. Tugas Pawas yaitu yang pertama melaksanakan pengecekan personil, kita laksanakan apel untuk mengecek personil. Yang kedua yaitu kita membagi sektor anggota dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi mudah-mudahan dengan kita laksanakan pengecekan dan kita bagi tugas, pelaksanaan TMMD ini dapat berjalan dengan maksimal sesuai yang kita harapkan. Dengan koordinasi yang baik serta pengawasan di setiap tahapan pekerjaan, pelaksanaan TMMD ke-129 di Desa Tlemang diharapkan berlangsung efektif, tepat sasaran dan selesai sesuai target. Semangat gotong royong antara TNI dan masyarakat terus menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pembangunan yang bermanfaat bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan keterlibatan TNI AD dalam program ketahanan pangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kasat menyebut TNI AD hadir untuk mendukung program pemerintah tanpa mengambil alih peran maupun kewenangan instansi terkait. Keterlibatan TNI AD dalam program ketahanan pangan menjadi salah satu wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa keterlibatan TNI AD dalam program ketahanan pangan tidak tumpang tindih dengan tugas kementerian maupun pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Maruli usai menghadiri seminar pangan untuk pertahanan negara. Menurut Maruli, seluruh kegiatan yang dilaksanakan TNI AD berdasarkan koordinasi dengan kementerian terkait, sehingga kehadiran TNI AD berfungsi untuk mendukung dan memperkuat program pemerintah yang sudah berjalan. Lebih lanjut, Kasat juga menegaskan TNI Angkatan Darat tidak memiliki tujuan untuk menguasai lahan atau menjadi penguasa di bidang pertanian, namun membantu meningkatkan ketahanan pangan nasional serta mendorong kesejahteraan petani. Itu kan semua kita terkoordinasi dengan kementerian ya. Jadi kita sampaikan pada kementerian itu minta tolong pada kita membantu program-program yang sudah ada. Nah, dan tadi juga saya tekankan bahwa kami di tentara tidak ada program yang ingin memiliki, tapi kami hanya ingin mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan petani itu bisa lebih baik kehidupannya. Jadi batasannya cuma itu saja. Jadi tidak ada pemikiran kami untuk jadi punya lahan, jadi pengusaha pertanian, itu tidak ada seperti itu. Terkoordinir jadinya semua. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah Kamboja musnahkan 5,62 ton narkotika dan bahan prekursor. Informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat pagi pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi, Simpo TV. Pemirsa, pemerintah Kamboja memusnahkan lebih dari 5,5 ton narkotika dan bahan prekursor hasil sitaan dalam sebuah upacara terbuka di Provinsi Kandal. Nilai barang bukti yang dimusnahkan diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan para pejabat mengawasi proses pembakaran ribuan kilogram narkotika dan bahan kimia prekursor di kawasan Ponelu, Provinsi Kandal, Kamboja. Api besar dan asap pekat membumbung ke udara saat seluruh barang bukti dimusnahkan. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sarkosa, menyatakan pemusnahan ini menjadi pesan tegas kepada jaringan pengedar narkotika bahwa pemerintah terus berkomitmen mewujudkan Kamboja yang bebas dari narkoba. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan sepanjang tahun 2025 di Phnom Penh dan Provinsi Kampong Cham. Total narkotika dan bahan prekursor yang dimusnahkan mencapai 5,62 ton. Kepolisian anti narkoba Kamboja mencatat sepanjang paruh pertama tahun 2026, aparat berhasil menangkap 12.581 tersangka, termasuk 225 warga negara asing, serta menyita 2,38 ton narkotika dalam berbagai operasi. Jenis narkotika yang disita dan dimusnahkan mencakup ketamin, heroin, sabu kristal, pil metafetamin, ekstasi, kokain, hingga cetinol. Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan operasi penegakan hukum untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan melanda kawasan bukit ikonik Arthur Street di Edinburgh, Skotlandia. Meski api sebagian besar berhasil dikendalikan, petugas pemadam kebakaran masih disiagakan untuk mencegah munculnya titik api baru. Api melalap lereng Salisbury Craigs di kawasan Arthur Street disertai asap tebal yang menyelimuti langit kota Edinburgh. Layanan pemadam kebakaran Skotlandia menerima laporan kebakaran pada Minggu sore dan mengerahkan 6 unit mobil pemadam beserta tim khusus untuk menangani insiden tersebut. Meski titik wilayah kebakaran berhasil dikendalikan, petugas tetap berjaga di lokasi untuk memastikan seluruh titik panas benar-benar padam dan tidak kembali menyala di tengah kondisi cuaca kering. Menurut laporan setempat, sejumlah titik api kembali muncul pada Senin, sehingga helikopter kepolisian diterjunkan untuk memperingatkan pengunjung agar menjauhi kawasan tersebut melalui sirine dan pengeras suara. Hingga kini belum ada korban jiwa dilaporkan,
Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan baru akan diungkap setelah proses pemadaman dinyatakan selesai. Akibat insiden ini, Queens Drive dan sebagian kawasan Holyrood Park sempat ditutup untuk mendukung operasi pemadaman. Kebakaran ini menjadi insiden kedua yang terjadi di Arthur Seat dalam 3 bulan terakhir, di tengah meningkatnya risiko kebakaran hutan di Skotlandia akibat kondisi cuaca kering dan gelombang panas yang melanda Eropa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan terbesar di Spanyol terus berkobar di wilayah Guadalajara. Pasukan darurat militer diterjunkan untuk memadamkan api yang telah melalap puluhan ribu hektar hutan. Personel unit darurat militer Spanyol berupaya memadamkan api dari jarak dekat dengan menyemprotkan air ke titik-titik kebakaran yang masih berkobar di kawasan hutan Lambiera, Guadalajara. Kebakaran yang mulai terjadi sejak 16 Juli ini telah menghanguskan sekitar 29.000 hektar lahan dan memaksa evakuasi di 34 wilayah. Lebih dari 1.200 warga terdampak, perintah evakuasi maupun pembatasan aktivitas. Otoritas menyebut kondisi cuaca panas, kering, dan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api. Pemerintah daerah menyatakan laju api menuju Provinsi Soria berhasil diperlambat. Namun petugas masih berjuang menahan api agar tetap berada di dalam perimeter kebakaran dan tidak meluas di kawasan lain. Kebakaran di Guadalajara menjadi salah satu insiden kebakaran hutan terbesar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Secara keseluruhan, lebih dari 65.000 hektar lahan telah terbakar di Spanyol. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis air bersih melanda kota Agrigento di Pulau Sisilia, Italia. Warga termasuk para lansia terpaksa mengantri di air mancur umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah gelombang panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan warga membawa jerigen dan berbagai wadah untuk mengambil air dari fasilitas umum. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar seperti memasak, minum, hingga menjaga kebersihan diri. Selama beberapa bulan terakhir, pasokan air bersih di banyak kawasan Agrigento, wilayah pesisir selatan Sisilia, hanya mengalir setiap beberapa hari sekali, sehingga memaksa warga bergantung pada tangki penampung dan distribusi air menggunakan truk. Kondisi ini menjadi lebih berat bagi para lansia dan warga yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan khusus yang tetap harus berjuang mengangkut air demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Che pensare? Se un manubrio manco l'acqua, che fa? Non lo fa, ma accompagna la macchina e bagna l'ingolletto, sta qua per cucinare. E poi c'è mia moglie che è 100% in validità, mi sa d'india. Invece l'acqua andiamo a correre per tutte cose, per lavare, per fare, per dire, invece non è. Krisis air ini terjadi saat pesisir selatan Sisilia dilanda gelombang panas dengan suhu melampaui 43 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat rendah. Selain dampak kekeringan, kondisi ini juga diperburuk oleh infrastruktur air yang sudah menua. Menurut laporan, sekitar 60 hingga 68% air hilang di jaringan distribusi akibat kebocoran pipa dan kerusakan sistem. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sekelompok ibu muda di kota Kampala, Uganda mengubah limbah debu arang menjadi briket biofuel yang lebih murah dan ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya membuka peluang usaha, tetapi juga membantu mengurangi penggunaan kayu bakar untuk memasak. Dalam program yang dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat Set Her Free, para peserta belajar mencampur debu arang dengan tanah liat dan air, kemudian mencetaknya menjadi briket yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Briket tersebut digunakan sebagai alternatif bahan bakar memasak yang lebih hemat, lebih bersih, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan kayu bakar. Robinah Muganzi sebagai pendiri Set Her Free mengajak masyarakat beralih menggunakan briket karena lebih ramah lingkungan dan membantu mengurangi penebangan pohon. Instead of people cutting trees in the forest, I urge them to use briquettes. Briquettes are environment friendly,
they even when you use them, they save. So they help us to save our forests, and then they also help you save your money. So we urge people to use them. Menurutnya, lebih dari 5.000 perempuan dan remaja putri telah mendapatkan pelatihan melalui program ini. Selain mempelajari pembuatan briket, mereka juga dibekali berbagai keterampilan untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. Lebih dari 90% rumah tangga di Uganda masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Dengan adanya pengembangan briket biofuel dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan deforestasi, mengurangi polusi udara di dalam rumah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap lebih banyak donatur dapat mendukung program tersebut agar semakin banyak perempuan mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seekor paus bungkuk muda ditemukan mati dalam kondisi terlilit jaring ikan di pantai Hornitos, wilayah Antofagasta, Chile. Otoritas kini menyelidiki penyebab kematian satwa laut yang dilindungi tersebut serta menduga adanya keterlibatan aktivitas penangkapan ikan. Rekaman drone memperlihatkan bangkai paus bungkuk muda tergeletak di tepi pantai dengan tubuh yang masih terlilit jaring ikan berukuran besar. Menurut laporan setempat, paus tersebut diperkirakan telah mati selama 5 hari sebelum akhirnya ditemukan oleh seorang warga. Setelah menerima laporan, petugas dari Dinas Lingkungan Mejilones, Dinas Perikanan dan Aquakultur Nasional, serta Pusat Riset Fauna Laut dan Pengamatan Satesia datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Sebagian jaring yang melilit tubuh paus diangkat dan diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Otoritas menduga paus tersebut terperangkap dalam jaring insang yang umum digunakan untuk menangkap ikan todak. Meski dirancang untuk menjerat ikan, jaring jenis ini juga beresiko menjerat satwa laut besar seperti paus dan lumba-lumba. Pemerintah kota Mejilones telah mengajukan laporan resmi kepada Serna Pesca untuk mengetahui penyebab pasti kematian paus tersebut dan menentukan apakah ada kelalaian atau aktivitas manusia yang menjadi penyebabnya. Pihak berwenang juga belum menutup kemungkinan keterlibatan kapal penangkap ikan asing yang dapat menyulitkan proses penelusuran asal jaring dan penetapan pihak yang bertanggung jawab. Hasil penyelidikan diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian paus bungkuk muda tersebut. Kasus ini kembali menjadi pengingat akan risiko alat tangkap ikan terhadap kehidupan satwa laut dan pentingnya penerapan praktik perikanan yang lebih aman bagi ekosistem laut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah rapat kabinet pertama Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham, perhatian justru tertuju pada Larry, kucing legendaris penghuni Downing Street yang kembali memamerkan hasil buruannya di hadapan para wartawan. Berikut kisah selengkapnya. Larry, yang menjabat sebagai Chief Mouser atau pemburu tikus resmi di Downing Street, tertangkap kamera membawa seekor tikus mati ke depan para jurnalis. Tingkahnya yang tenang namun penuh percaya diri langsung mencuri perhatian dan menjadi pemandangan yang menghibur. Aksi Larry terjadi bertepatan dengan hari pertama rapat kabinet Andy Burnham sebagai Perdana Menteri Inggris. Meski agenda pemerintah menjadi sorotan, kucing berusia 19 tahun itu kembali menjadi bintang di depan kantor Perdana Menteri. Larry diadopsi dari Battersea Cats and Dogs Home pada tahun 2011 untuk membantu mengendalikan populasi tikus di kediaman resmi Perdana Menteri. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu penghuni paling ikonik di Downing Street. Hingga kini, Larry telah menemani 7 Perdana Menteri Inggris mulai dari David Cameron hingga Andy Burnham. Dengan tugasnya sebagai pemburu tikus resmi, Larry masih terus membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk menjalankan tugasnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Transmigrasi menggelar cek kesehatan gratis bagi pegawai ASN dan non-ASN. Kegiatan ini rutin dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai dalam membantu berbagai program strategis transmigrasi.
Kementerian Transmigrasi bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menggelar cek kesehatan gratis bagi pegawai ASN dan non-ASN di lingkungan Kementerian Transmigrasi. Cek kesehatan gratis yang dilakukan rutin setiap tahunnya sebagai wujud merealisasikan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Malodi mengatakan bahwa memiliki hidup sehat dan tubuh yang kuat dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai sesuai bidangnya masing-masing. Hari ini Kementerian Transmigrasi mengadakan cek kesehatan gratis bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai realisasi dari asta cita Presiden Prabowo Subianto. Di samping makan bergizi gratis, juga cek kesehatan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia dari bayi sampai lanjut usia. Ini adalah menjadi tanggung jawab negara agar masyarakat Indonesia punya akses kesehatan, hidupnya sehat, punya lingkungan yang bersih, tempat tinggal yang nyaman, dan ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa realisasi dan pengembangan dari asta-cita Presiden Prabowo Subianto itu akan terus kita laksanakan setiap tahun. Karena dengan kita sehat, maka ASN dan non-ASN yang ada di Kementerian Transmigrasi ini bisa memiliki tubuh yang kuat, bisa memiliki hidup yang sehat. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok pada bidangnya masing-masing. Maka dari itu, Wamentrans mewajibkan 800 pegawai di lingkungan Kementerian Transmigrasi untuk melakukan cek kesehatan gratis agar dapat bekerja memberikan yang terbaik untuk masyarakat transmigrasi di Indonesia. Dari Jakarta, Selis Regar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi kita lanjut dari pemerintah yang terus memperkuat ekosistem pemberdayaan usaha mikro melalui kemudahan legalitas, akses pembiayaan, dan perluasan pasar. Pemirsa, upaya ini diwujudkan melalui Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro yang digelar di Jember, Jawa Timur. Nah, keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Memberikan akses pembiayaan tanpa akses pasar itu justru akan memberikan masalah kepada UMKM di kemudian hari. Pelaksanaan tugas Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM M. Riza Damanik mewakili Wakil Menteri UMKM bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Kabupaten Jember, Jawa Timur pada Selasa 21 Juli 2026. Festival ini menjadi bagian dari program nasional yang digelar di 10 provinsi untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan UMKM melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pendampingan usaha hingga perluasan akses pasar. Menurut Riza, akses pembiayaan dan akses pasar harus berjalan beriringan. Pembiayaan tanpa pasar akan menyulitkan pelaku usaha. Begitu pula sebaliknya, permintaan pasar tidak dapat dipenuhi tanpa dukungan modal. Salah satu program utama dari Presiden, dari pemerintah, adalah memberikan keringanan, kemudahan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan akses pembiayaan. Yang lainnya tentu untuk mendapatkan akses pasar. Nah, keduanya ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Memberikan akses pembiayaan tanpa akses pasar itu justru akan memberikan masalah kepada UMKM di kemudian hari. Pun demikian, kalau punya akses pasar yang luas, tidak punya akses pembiayaan yang mudah, banyak permintaan tapi nggak bisa dipenuhin karena modalnya terbatas. Ini juga nggak diinginkan. Riza menambahkan pemerintah mendorong model pemberdayaan UMKM berbasis ekosistem yang terpadu agar pelaku usaha dapat tumbuh dan naik kelas secara berkelanjutan. Selain memperluas akses pembiayaan, pemerintah juga terus mengembangkan layanan digital melalui platform Sapa UMKM yang mengintegrasikan berbagai layanan bagi pelaku usaha agar lebih cepat, mudah, dan terpadu. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jember menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini dan menegaskan komitmen untuk terus mendorong pemberdayaan UMKM sebagai salah satu strategis pengentasan kemiskinan dan menciptakan wirausaha baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Indonesia bersiap menerbitkan panda bond perdana di pasar Cina dengan target dana USD 1 miliar
Surat utang tersebut mendapat rating peringkat tertinggi dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat Cina. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Pemerintah Indonesia akan memasuki pasar obligasi Cina melalui penerbitan Panda Bond, surat utang perdana yang ditargetkan terbit pada 23 Juli 2026 dengan nilai awal 1 miliar US dollar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas sumber pembiayaan di pasar global. Menjelang penerbitan tersebut, surat utang Indonesia mendapat peringkat AAA dengan outlook stable dari lembaga pemeringkat Cina, Liane Credit Rating. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut peringkat tertinggi itu mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Dan biasanya setiap surat utang itu dilakukan pemeringkatan. Di sana dilakukan oleh Liane Credit Rating. Itu satu kredit rating yang disegani di Cina sana. Kita keluar reportnya memberikan rating AAA stable dengan, jadi AAA itu yang paling tinggi. Jadi respons dari Cina terhadap surat utang kita amat bagus. Jadi dengan rating AAA ini harusnya kita akan tidak terlalu sulit menerbitkan surat utang di sana. Jadi di Cina peringkat utang kita tuh yang mentok atas. Rata kanan. Ini penting sekali untuk kita, kenapa? Karena Cina merupakan pasar yang besar untuk surat utang. Rencana issuance ini 23 Juli, Kamis ya Mas ya? Pak minta ya? Targetnya 1 miliar dolar, kan ini pasar baru, kita jajakin dulu. Walaupun mungkin offeringnya, bidnya gede sekali. Cuman kita batasin dulu 1 miliar dolar. Nanti kalau perlu, beberapa bulan kemudian kita issue lagi dengan jumlah yang lebih besar. Yang utang luar negeri relatif terendah, dengan kapasitas pembayaran yang kuat didukung oleh cadangan devisa yang memadai. Purbaya mengatakan rating AAA menjadi modal penting bagi Indonesia untuk masuk ke pasar obligasi Cina yang besar. Pemerintah membatasi penerbitan awal sebesar 1 miliar US dollar karena masih menjajaki pasar baru meski minat investor disebut cukup tinggi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Menyapa Indonesia Pagi hari ini. Saya Deo Manik pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.